Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan dimana jam ini sekarang menunjukkan pada pukul 13.56 Tuesday 19 Juni 2025, Tuesday ya, hari Kamis 19 Juni 2025. Perlu diketahui juga pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Dan kita bisa lihat ini di depan ini, di wallpapernya ini ditulis June ya. Jadi hari ini adalah hari libur ya di Amerika, yaitu tepatnya pada June ya, hari June ya. Dan setelah ini kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri, tepatnya di bagian atas ya, di mana itu adalah harga emas, yaitu dengan kode XAU USD, di mana harga tingginya atau high-nya menunjukkan pada angka 3387.95, dan itu terjadi pada pukul 8.05, sedangkan low-nya itu pada angka 3347.53, dan itu pun barusan terjadi, yaitu tepatnya pada pukul 13:42 ya. Dan sebagai perbandingan, seperti biasanya saya akan membandingkannya dengan harga silver ataupun perak ya. Itu dengan kode XAG USD di baris keempat ya, di mana high-nya atau tingginya menunjukkan pada angka 36.775, sedangkan low-nya pada angka 36.231, dan sekarang harga silver berada pada angka 36.42, sedangkan harga emas pada angka 3357.5. Dan kita bisa lihat lagi setelah ini sebelah kanan ya, ini adalah purchasing saya, sisa yang kemarin ya, dimana saya masih ada sisa sell ya, itu pada angka 3389 dan 3396 ya. Ya, posisi terakhir di halaman kemarin pun juga ada. Dan pada pukul 13 atau 15.31 ya, saya menambahkan, jadi sell ada 3 ya. Dan ini adalah perkiraan saya kemarin itu pada angka-angka yang secara normatif, secara besar ya, dimana saya menulis pada angka ini ya, tingginya pada angka 3395 sampai dengan 3405, dan itu terjadi karena kemarin hanya pada angka 3396.8. Jadi itu terjadi ya. Sedangkan low-nya 3325 sampai dengan 3330 itu tidak terjadi, walaupun di Bursa Amerika tepatnya pada pukul 1 dini hari tadi itu Bank Sentral Amerika itu masih mempertahankan suku bunga mereka, tapi harga masih tidak turun dan hanya turun pada angka 3362, dan barusan ini 3362.5, dan barusan sempat turun pada angka 3347.5 ya. Mungkin next bisa ketemu 3330 ataupun 3325, itu hanya perkiraan. Lalu kita lihat lagi slash yang berikut ini, di mana ini adalah perkiraan saya yang normatif, di mana saya mengatakan high-nya itu pada angka 3385 sampai dengan 3393, dan itu terjadi karena high semalam 3396.5 ya. Jadi kalau sell itu dipastikan bisa menghasilkan uang. Sedangkan low-nya itu saya melihat pada angka 3335 sampai dengan 3345, itu tidak terjadi walaupun Bank Sentral Amerika
itu mempertahankan suku bunganya, dan itu low-nya itu terjadi pada kemarin pada 3362,5 ya. Dan barusan ini hampir mencapai di angka yang saya tulis ini pada angka 3345, dan ini ada tulisan warna kuning. Itu perhatikan di jam 19 apabila permainannya harga emas ya di angka 3360, itu besar kemungkinannya akan turun ya. Itu jelas sekali. Oke, dan bagaimana next ke selanjutnya kita bisa lihat di mana ini saat jobless claim mau keluar ya, dan kita bisa lihat ini bar ataupun bar yang selanjutnya, dan ini pelan-pelan ya, mau turun tidak mau turun, mau naik pun nggak mau turun ya, mau naik pun nggak mau ya. Sudah berjalan 20 detik ya dari keluar itu data. Udah. Dan ini adalah perkiraan analis, itu pada pukul 5:18 kemarin sore ya. Itu harga emas turun, dan investor masih menunggu sumber berita dari suku bunga Amerika, dan kita akan melihat itu konflik dari Timur Tengah, yaitu Israel dengan Iran, itu bagaimana ya. Jadi harga emas tetap bertahan ya maksudnya, dan ini isi beritanya sebagai berikut. Itu adalah kita masih akan menunggu keputusan Bank Sentral Amerika yang akan diedarkan pada pukul 18 GMT ya, yaitu pada pukul 1 dini hari ya. Sedangkan yang kedua ini alinianya, ini Bank Sentral dari Cina itu dimam ya, untuk menahan harga emas ya. Lalu ini ulasannya itu kita akan menunggu dari Federal Reserve ataupun Bank Sentral Amerika, dan konflik antara Iran dan Israel. Dan kita perhatikan ini ada atensi ya, atensi terhadap pertemuan dari Bank Sentral Amerika ya, itu bagaimana dengan suku bunganya untuk kelanjutannya. Dan investor masih berharap dan melihat itu bagaimana apa keputusan dari ketuanya Fed ya, yaitu Jerome Powell ya, itu bagaimana dengan meeting yang akan diedarkan tadi subuh ya, atau dini hari ya. Sedangkan S&P-nya itu sudah ada kenaikan 0,3, dan Nasdaq pun 0,4 ya. Dan kita masih lihat ini kericuan di Timur Tengah ya, itu membayang-bayangin. Dan kita akan lihat itu ya, harga emas masih bisa bertahan di atas angka 3.000 ya. Itu kata asisten ataupun kalimat dari komoditi ekonomis ya. Dan silver pun agak turun 0,2, yaitu pada angka 37,18. Dan ini kemarin juga saya ada sell ya, saya 0,5 tapi dengan stop loss 3401 ya. Saya sell di 3392,6 ya. Jadi sel saya ada 4 baris, dan ini hasilnya ya, bisa dilihat itu ada 4 ya sekarang ya. Jadi bukan 3 lagi, tadi ada 4. Yang jelas ini 0,5 ini dengan stop ya, karena jumlah lotnya ataupun frekuensinya besar ya. Dan ini tadi saya ini masuknya pada jam 20.45 ya. Itu bisa dilihat ya, yang paling atas di bagian tengahnya yang saya coret dengan angka dengan warna biru muda ya.
20.45 sekarang setengah jam saya sudah take profit ya. Ya, 20.45 pada 3392 70 pips ya. Tapi dengan lot yang besar atau volume yang besar ya. Sisa 3 ini sekarang ya. Lalu berikutnya ini yang sisanya 3 saya take profit lagi di 3383 poin sekian ya. Semuanya saya habiskan semua. Tuntas semua, saya sudah tidak ada posisi lagi. Dan ini kejadiannya tadi pagi, karena saya lihat ini harganya masih kisaran di cukup lumayan ya. Saya ada masuk sell ya. Dan saya likuidasinya mungkin terlalu cepat. Dan ini ulasannya, karena saya juga lihat ini ulasannya dari Fed Amerika, itu Bank Sentral Amerika tidak menurunkan suku bunga, jadi besar kemungkinannya bisa agak melemah lah dibandingkan harga kemarin, yaitu pada hari Selasa. Juga kebetulan hari Kamis ini ya, ini ada libur di Amerika ya. Dan ini isi beritanya itu suku bunganya masih tetap sama, tidak ada pengurangan. Lalu ini harga emas itu diklaim ya bisa kisaran sekitar 3400. Dan ini platinum itu sudah naik tertinggi sejak 2021. Dan ini berikut ulasannya bisa kita lihat, itu masih tetap itu isiannya atau isi dari beritanya dari bank sentralnya tidak menurunkan suku bunga ya, masih tetap suku bunganya. Dan ketuanya masih optimis nanti ada pengurangan ataupun pemotongan suku bunga mungkin kemungkinan di September ya. Dan ini perlu ada kontrol di kisaran 3400, stuck rally di sana, kemudian baru akan naik ya, diperkirakan seperti begitu. Dan ini Powell juga ya, itu forecast ya, bisa merubah dia punya datanya ya. Lihat data inflasi baru rubah dia punya pola ataupun datanya ya untuk pengurangan suku bunga. Dalam artinya seperti begitu ya. Itu menurut hemat saya. Dan ini walaupun ini bisa naik juga ya, itu harus diiringi dengan suku bunga yang rendah dengan tensi geopolitik yang tinggi di Timur Tengah ya. Itu bisa sekalian untuk mendorong harga emas lebih tinggi. Dan ini ulasan dari silver, platinum, dan palladium ya, seperti biasanya itu. Dan ini perjalanannya dari kemarin, dari pukul 12.00 GMT, yaitu udah pukul 7 ya, ini turun di sini, kemudian dan naik lagi, menunggu data suku bunga ya di sini, baru dia merambat turun. Dan pagi-pagi ini dia naik lagi, dan di sini saya terjebak, saya di area di sini ya. Nah itu mau bilang salah juga tidak salah, sebab ini arahnya sudah mulai turun di sini. Nah dan ini saya mungkin di halaman setelah ini bisa lihat saya ada likuidasinya, karena saya ada pasang limit dan bisa dilihat itu ya. Dan ini data yang keluar tadi malam ya, yaitu
suku bunganya tetap 4,5% ya di Amerika. Jadi menyebabkan harga emasnya tertunda, dan ini posisi sell saya yang tadi pagi di mana saya menaruh di limit di 3368. Sayang sekali itu, tapi apa mau dikata, karena saya juga pikir ini mungkin sudah button ya, itu mungkin di area di 3350, tapi di terabas juga ya, dilewatin juga. Dan ini waktu saya memasang limit take profitnya segala macam itu ada, saya masih ada simpen datanya, dan ini bisa dilihat take profitnya, dan ini dimana posisi saya enter ya, jadi tidak ada yang ditutupin ya. Dan ini ulasan pagi ini harga emas pelan-pelan naik karena tensi dari Timur Tengah ya. Dan kita coba lihat isinya apa. Itu isinya tetap masalah suku bunga, dan platinum itu naik 1% lagi ya. Dan ini isinya tidak jauh beda dengan yang tadi ya. Bisa dilihat ya. Dan semua ujung-ujungnya sekarang suku bunga telah selesai. Yang sekarang kita tunggu yaitu konflik di Timur Tengah ya, geopolitik di Timur Tengah semua. Karena suku bunga sudah selesai, tinggal konflik di Timur Tengah sama tarif ya terhadap Cina atau Tiongkok ya. Dan ini isinya juga seperti biasa, safe havennya hanya emas ya, dimana ada kericuan, emas yang jadi untuk menopang supaya kita tidak ada merasa kerugian ya. Jadi investor berbondong-bondong membeli emas. Dan ini sudah selesai, dan ini saya telah melikuidasi di angka 3368 ini, dan dia turun lagi pada ini, saya screenshot pada angka 3352. Dan ini posisi saya yang terakhir kosong, saya punya purchasing ya. Itu sayang sekali itu, karena saya sudah masang ya sudah. Dan ini hasilnya sell di angka 3374, take profitnya di 3368. Dan lalu seperti biasa ini adalah signal di mana masih indikasinya pada angkanya bisa turun semua ya. Dan ini diedarkan pada jam 11:52, dan sedangkan dari pagi itu turun semua datanya dari pukul 3.53, pukul 6, pukul 8, pukul 10, dan pukul 11, dan terbarunya ini, dan saya baru mengambil ini pada jam 13.41 ya. Dan ini seperti biasa, ini adalah angka-angka yang mereka perkirakan pada jam 11.52, di mana resistennya pada angka 3388, 3400, lalu 3410. Kemudian untuk supportnya di angka 3360, lalu 3345, di mana pada angka 3350 cenderung lebih banyak orang membeli daripada menjual, di mana persentasenya pincang ya, antara 75-9% berbanding 21. Bisa dilihat dengan jelas ini. Jadi pada angka 3350 investor ataupun traders lebih suka membeli daripada menjual pada angka ini. Next, selanjutnya kita akan mencoba mengevakuasi bagaimana perkiraan dari saya ya. Jelas ini saya rubah, tidak ada perubahan untuk di bawahnya ya, karena mungkin belum sampai dengan target yang saya hitung. Dan saya akan coba kombinasi ya. Dan seperti biasa kita ambil screenshotnya sebanyak 2 kali, dan ini di bagian atasnya atau tingginya atau high-nya telah saya rubah.
Dan ini bisa dilihat sekarang jam menunjukkan pada pukul 14:17, itu hari Kamis tanggal 19, itu waktu di Jakarta 28 ya. Ada hujan sedikit ya. Oke, dan sampai sini di lembaran ataupun perkiraan saya, di mana ini diperkirakan ini range yang besar pada angka 3370 sampai dengan 80, sedangkan untuk di bawahnya 3328 sampai dengan 35 ya, 3325. Indikasinya tidak ada, masih kita akan lihat itu perkembangan dari Timur Tengah. Dan ini seperti biasa, ini ada perkiraan yang normal ataupun range yang kecil ya, itu pada angka 3365 sampai dengan 3373 ya. Sedangkan untuk di bawah atau low-nya pada angka 3335 sampai dengan 40 ya. Dan perlu diingat ini hari ataupun hari ini yaitu adalah hari libur di Amerika, dan di tempat saya trading itu pada pukul 00.15 itu market sudah tutup ya. Dan apakah kalian itu tradingnya di mana, bisa ditanyakan kepada broker kalian ya, itu tutupnya itu jam berapa. Oke. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.